dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Program Studi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikro Buru, Program Studi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dosen pengampu mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa 2, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur Jakarta dan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru Maluku. Berikut kami tampilkan video tutorial berjudul mencari deformasi pada model struktur rangka batang seperti tergambar sebagai berikut dengan menggunakan metode analitis unit load. Karena kita ingin mencari deformasi atau perpindahan titik pada suatu rangka, maka yang kita butuhkan adalah yang pertama, luas penampang atau A sebesar 66,45 cm persegi, dan yang kedua adalah modulus stres bahan atau E sebesar 7000 kN per cm persegi. Berikut ini adalah model daripada struktur rangka batang yang akan kita selesaikan, ya. Model strukturnya tidak simetris, namun untuk pembebanan eksternal yang terjadi simetris. Baik, kita mulai untuk mencari nilai deformasi yang terjadi pada struktur rangka batang dengan metode unit load, ya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Delta sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N, hasil perkalian dari alfa I dikalikan delta LI, di mana delta sama dengan deformasi arah vertikal atau horizontal di titik pada rangka batang. Kemudian alfa I adalah besarnya gaya-gaya batang akibat beban satu satuan arah vertikal atau horizontal di titik pada rangka batang, di mana deformasi yang akan kita cari. Dan delta LI adalah perubahan panjang batang. Nah, perubahan panjang batang ini didapatkan dengan rumus SI dikalikan LI dibagi dengan AI dikalikan EI. SI adalah gaya batang yang dikalikan dengan LI panjang batang, kemudian dibagi AI dikalikan EI. A ini adalah luas penampang dan E adalah modulus bahan. Kemudian dari rumus tersebut jelas terlihat bahwa untuk satu kali penggunaan rumus hanya bisa digunakan untuk mencari deformasi di satu titik tertentu dan satu arah tertentu. Untuk itu kita pilih satu titik tertentu dan satu arah vertikal saja, yaitu kita akan mencari nilai delta vertikal di titik H. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mencari reaksi-reaksi peletakan yang terjadi pada struktur rangka tersebut. Jadi karena beban yang terjadi pada struktur rangka ini adalah simetris, sehingga kita bisa mendapatkan reaksi peletakan di titik A atau VA akan sama dengan reaksi peletakan di titik B atau VB. Jadi VA sama dengan 325 kN. Dan begitu juga di VB adalah 325 kN. Sementara untuk reaksi horizontal di titik A itu sebesar
0 kilonewton. Nah, langkah kedua adalah kita mencari nilai gaya-gaya batang yang terjadi. Nah, nilai gaya-gaya batang terjadi ini bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara grafis, cara diagram Cremona, dan yang ketiga adalah menggunakan keseimbangan titik. Nah, karena kita akan melanjutkan perhitungan dengan Excel, maka akan kita input dalam tabel Excel, dan kolom pertama ini adalah menunjukkan nomor batang, kemudian tabel kolom kedua adalah nama batang, dan kolom ketiga adalah menunjukkan SI. SI ini adalah notasi daripada gaya batang, ya, notasi daripada gaya batang yang telah kita hitung. Nah, gaya batang ini tentunya terjadi akibat daripada beban eksternal P ini, ya, beban eksternal P, sehingga mengakibatkan gaya internal S, dan kita notasikan sebagai SI. Nah, di sini kita melihat ada 17 batang, ya, 17 batang pada struktur rangka ini yang telah dihitung nilai gaya-gaya batangnya, mulai daripada batang AC, batang CD, DE, sampai dengan 17 batang yang terakhir. Baik, kita masuk kepada langkah ketiga, yaitu kita menghitung perubahan panjang pada masing-masing batang dengan menggunakan rumus delta sama dengan P kali L dibagi dengan A kali E. P adalah gaya batang yang terjadi yang telah kita hitung, kemudian L adalah panjang batangnya, kemudian A adalah luas penampangnya, dan E adalah modulus elastisitas bahannya. Nah, untuk lebih mudah untuk mencari nilai delta LI, maka kita menggunakan bantuan Excel. Jadi pada langkah sebelumnya kita sudah membuat 3 kolom, nomor batang, nama batang, sama gaya batang yang terjadi SI. Nah, pada langkah ini kita menambahkan saja 4 kolom, ya. LI adalah panjang batang, A adalah luas penampang, E adalah modulus bahan, dan kita mencari delta LI-nya dalam satuan milimeter. Nah, karena ini LI, A, dan nilai E adalah dalam meter, maka hasil akhir nanti kita harus mengkonversi ke dalam milimeter dengan mengalikan 1000. Jadi contohnya pada batang AC 186,67 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 0,00665 dikalikan dengan 70.000 kilonewton per meter persegi. Hasilnya adalah 0,8026228 mm. Nah, untuk ke-17 batang yang ada, maka kita tinggal menghitung dengan cepat dan mendapatkan seluruh delta LI pada ke-17 batang tersebut. Kemudian sesuai dengan rumus mencari deformasi di awal tadi, maka kita harus mencari nilai alfa I. Ya, alfa I didapatkan yaitu kita memberikan nilai atau beban satu satuan sesuai dengan arah deformasi yang kita ingin cari. Ya, jadi karena arah deformasi yang ingin kita cari di titik H, ya, di titik H, delta V di titik H, maka kita memberikan beban satu satuan ke arah bawah. Nah, jika nanti hasilnya itu positif, maka hal tersebut sesuai dengan permisalan yang kita asumsikan, dan jika negatif maka hasilnya adalah berlawanan atau dia ke atas, ya. Namun secara logika, karena beban ini dibebankan ke bawah, maka tentunya pasti hasilnya adalah positif. Nah, untuk menghitung alfa I ini, maka
sama dengan kita menghitung gaya batang ya sebelumnya itu. Jadi dimulai dengan kita menghitung reaksi dulu ya, reaksi di perletakan. Kemudian setelah kita menghitung reaksi di perletakan, maka kita menghitung gaya-gaya batang yang terjadi ya dengan menggunakan metode Cremona dan juga bisa menggunakan metode keseimbangan titik. Nah, sehingga gaya batang setelah kita memberikan beban satu satuan ini, maka kita mendapatkan hasilnya ya. Terlihat di slide bahwa batang yang di tengah ini nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0 dan yang pada sisi kiri dan sisi kanan untuk batang miring ya itu nilainya adalah 0,72 untuk sisi kirinya dan sisi kanannya adalah 0,57. Sementara untuk batang di bawahnya adalah nilainya sebesar 0,45 tarik. Selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan nilai dari delta Li, kemudian juga kita mendapatkan nilai alfa I, maka kita lanjutkan perhitungan kita menggunakan tabel Excel dengan menambahkan data alfa I ya, dan juga untuk delta vertikal di titik H tanpa satuan. Lalu dikalikan dengan masing-masing nilai delta Li-nya. Nah, dalam tabel ini satuannya dijadikan sebagai milimeter, lalu kita jumlahkan. Nah, terlihat nilai alfa AI-nya ya. Di sini nilai alfa AI-nya itu alfa I-nya itu adalah 0,4 untuk batang tarik atau batang bawahnya, sementara sisi kirinya itu adalah nilainya 0,72 tekan dan juga untuk sisi kanannya adalah nilainya 0,57 tekan ya. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan nilainya, yaitu didapatkan sebesar 8,345 positif dan hasilnya itu adalah ke bawah. Artinya nilainya sesuai dengan pemisalan yang telah kita asumsikan, yaitu ke bawah. Baik, berikutnya adalah karena beban satu satuan yang diberikan tadi arahnya ke bawah dan hasil perhitungannya pun nilainya adalah positif, maka arah deformasi yang terjadi ke bawah dengan nilai sebesar 8,345 mm. Dan jika kita bandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan SAP 2000 ya, didapatkan delta vertikal di titik H adalah sebesar 8,31654 mm. Jika kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan, maka ada terjadi selisih ya. Selisih namun sedikit saja karena faktor pembulatan ya. Pembulatan dalam perkalian tersebut. Demikian video berjudul mencari deformasi pada model struktur rangka batang menggunakan metode analitis unit load. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.